Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semua di hari Kamis ini dalam diskusi kelompok agama Islam. Kali ini kita diskusi kelompok agama Islam akan membahas atau mendiskusikan tentang kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Studi kasus legalitas kompilasi hukum Islam di Indonesia. Jadi kita akan mendiskusikan bagaimana Islam berpengaruh dalam hukum-hukum yang ada di Indonesia. Pendahuluan, dalam kacamata sejarah, praktek hukum negara sebagai sumber hukum Islam bukan merupakan hal yang baru. Sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, beliau sebagai kepala pemerintahan ketika itu, segala persoalan yang terjadi di kalangan umat Islam memerlukan keputusan hukum. Karena wahyu masih turun, segala persoalan hukum dapat diselesaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bila wahyu tidak turun, maka hal ini merupakan isyarat secara halus kepada beliau untuk membuat peraturan kepada masyarakat. Nah, sudah dari zaman Rasulullah kita diberikan sebuah tanda dari Allah untuk membuat hukum sendiri selain dari Al-Quran dan hadis. Oke. Langsung ke yang pertama ya. Tinjauan metodologis hukum negara sebagai bentuk ijma lokal. Nah, ijma ini kesepakatan ulama gitu bukan sih? Ya kan ya? Iya, Oh, iya. Iya, iya. Nah, tinjauan metodologis hukum negara sebagai bentuk ijma lokal. Nah, menurut kalian gimana nih? Hukum negara itu merupakan bentuk tinjauan metodologis dari ijma. Gimana? Jadi ada maksud saya tuh apa ya? Bukan pantas ya, apa sih namanya? Apakah iya gitu ulama nih patut untuk mengeluarkan ya ini ijma'nya ini untuk metodologis hukum negara. Kira-kira gimana? Apakah ulama itu ya harus ikut serta dalam pembuatan hukum negara atau gimana? Silakan teman-teman. Kalau menurut saya memang diperlukan ijma lokal itu untuk tinjauan dalam hukum-hukum negara. Kan juga banyak kan sekarang yang hukum-hukum negara itu kan apa ya? Melihatnya itu kan awalnya juga dari hukum-hukum agama, terus disesuaikan agar sesuai dengan norma-norma yang ada juga kan. Tapi intinya masih apa ya? Agama itu masih ada andil dalam urusan-urusan terkait negara. Oke. Jadi cukup cukup ini ya sebenarnya cukup penting ya peran ijma ulama ini dalam pembentukan hukum negara ya. Tapi kan eh, ada yang berkata bahwa hukum agama dan hukum negara tidak bisa disatukan. Gimana menurut teman-teman semua? Misalkan ada seseorang yang berpendapat seperti itu gitu. Kira-kira pendapat teman-teman gimana jika ditanyakan seperti itu? Mungkin kalau untuk yang seperti itu mungkin untuk beberapa hal, tapi untuk beberapa hal lainnya juga harus ya harus tetap menggunakan agama sebagai landasan. Tapi kan tetap harus ada beberapa bagian yang harus melihat agama itu untuk membuat peraturan-peraturannya. Soalnya kan kalau nggak ada aturannya kan juga nanti jadinya kacau juga. Oke, berarti menurutku sih juga gitu ya. Karena mau gimana pun kehidupan bernegara itu tidak akan lepas dari kehidupan beragama. Jadi negara yang baik ya yang punya kepribadian agama yang baik gitu. Jadi menurutku ya penting penting banget kalau misalkan eh, bukan ini ya bukan bukan harus sama persis ya, tapi
diselaraskan sama perkembangan zaman dan perkembangan agama juga. Oke, lanjut yang kedua. Pandangan ulama kontemporer tentang kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Nah, ini kan apa namanya tadi ya, ijma lokal itu eh, tadi kita bilang penting lah istilahnya dalam ini. Ini ada pandangan ulama-ulama sekarang tentang kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Nah, ini eh, balik lagi nih ke pemikiran yang tadi. Ini ada ulama yang mungkin setuju dan mungkin nggak setuju gitu. Tapi pasti mungkin mayoritas dari kita bakal jawab kayak tadi ya. Ada pentingnya dan nggak semuanya, tapi ada beberapa yang penting yang sebenarnya itu bisa bermanfaat gitu. Ya kayak contoh tadi, semua yang berasal dari agama itu sebenarnya baik. Oke, lanjut aja deh ke yang ketiga mana nih? Benang merah beberapa pemikiran ulama terkait hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Nah, di sini tuh ada apa namanya? Beberapa kaitan sejarah tentang bagaimana pemikiran ulama itu bisa masuk gitu di hukum negara. Ini bisa dilihat. Nah, mungkin dari teman-teman yang sudah baca ada yang tahu gitu awal mulanya gimana gitu. Oke. Nah, ini ada ini yang penting ya. Rashid Ridho menyatakan bahwa hukum negara dapat menjadi hujah sebagai hukum Allah apabila menggunakan keadilan di dalam. Nah, ini sekarang ini nih, terbalik gitu. Jadi kan kita apa melihatnya dari bukan melihat, kita berpikir kalau misalkan yang hukum Islam ini, hukum agama ini yang jadi hukum negara. Nah, ini sekarang hukum negara yang menjadi bukti hukum Allah. Nah, itu gimana tuh, teman-teman? Apakah bisa gitu hukum negara misal tidak boleh parkir gitu. Itu bisa menjadi hukum Allah gitu. Gimana menurut teman-teman? Mungkin kalau hal tersebut itu tergantung dasar dibuatnya peraturan tersebut itu asalnya dari mana. Kalau itu, kalau memang dasarnya dari Al-Quran, bisa jadi memang mengandung hukum Allah. Tapi kalau memang dibuat-buatnya oleh manusia sendiri, tidak bisa dikatakan kalau itu sebagai hukum Allah. Oke, jadi balik lagi ke ya tadi ya, dasar pengambilan ini. Tapi di sini ada yang bilang nih, Rashid Ridho ini bilang kalau mengandung keadilan di dalamnya, sehingga hukum tersebut tidak butuh konfirmasi lagi dari nas, mengingat Allah esensinya adalah keadilan itu sendiri. Jadi, misalnya nih, ada satu hukum yang sebenarnya bukan dari agama gitu. Dia ya dari pemikiran buah negara aja, tapi adil gitu, keadilan. Nah, ini dibilang kan tuh, eh, si Mas Rashid Ridho ini bilang kalau boleh dikatakan sebagai hukum Allah kalau mengandung keadilan di dalamnya gitu. Apakah semua yang menurut eh, kita adil itu bisa masuk ke dalam hukum Allah? Gimana teman-teman? Kalau menurut saya keadilan itu kan ya tergantung perspektifnya masing-masing. Jadi satu yang adil buat satu orang belum tentu adil buat satu orang lain. Makanya menurut saya kalau dari keadilan itu belum tentu bisa. Soalnya keadilan itu tergantung perspektif orang yang di dalamnya itu. Oke, berarti ya bisa disimpulkan kalau sebenarnya nih keadilan itu relatif gitu ya. Mungkin kita sebagai manusia yang di pihak sini akan berpendapat bahwa ini adil, tapi
sebagai pihak yang sana kan mungkin tidak adil gitu ya. Seperti contoh kayak hukuman-hukuman yang ada gitu kan. Eh, Misalnya ada seorang koruptor yang dihukum beberapa tahun penjara gitu. Mungkin menurut kita merasa nggak adil, tapi dari pandangan hukumnya, dari pandangan dari catatan hukum-hukumnya itu adil gitu. Nah ini kan yang dikatakan bahwa keadilan itu relatif gitu. Jadi tidak semua berarti ya. Oke. Tapi di dasar di balik lagi kalau misalkan hukum ini misalkan sudah adil, pasti akan kita tinjau dengan nilai-nilai Islam lagi. Oke, lanjut yang terakhir. Kehujaan kompilasi hukum Islam sebagai hukum negara untuk menjadi sumber hukum Islam di Indonesia. Salah satu keberhasilan dalam menghilangkan disparitas hukum Islam di masyarakat Indonesia adalah telah diformulasikannya kompilasi hukum Islam di akhir tahun 80-an. Sampai saat ini KHI tetap menjadi pedoman rujukan yang utama khususnya bagi hakim di pengadilan agama di seluruh Indonesia. Dan beberapa kalangan sudah mempertanyakan bagaimana pendudukan kompilasi hukum Islam yang legalitasnya berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Kita lihat dulu ya isinya apa. Oke, rumusan hukum dalam KHI. Nah ini jadi ada kompilasi hukum-hukum Islam sebagai hukum negara yang sampai saat ini masih dipakai. Tapi ini tadi awalnya tidak boleh ini dihilangkan disparitas hukum Islamnya di masyarakat Indonesia, tetapi diformulasikan menjadi kompilasi hukum Islam di Indonesia. Jadi ya berubah bentuk, tapi tetap masih dipakai di negara dalam pengadilan agama. Nah, menurut teman-teman ya, apakah kompilasi hukum Islam ini atau sumber hukum-hukum Islam itu akan selalu relevan dengan kehidupan yang berkembang sangat cepat ini? Kalau saya tidak, karena nanti kalau zamannya kan semakin berubah-berubah gitu, mungkin adanya penyesuaian lagi mengenai hukum-hukum tersebut. Kalau menurut saya. Oke, yang lain, Mas Arya, Mas Iqbal, Mbak Sinta, silakan. Kalau menurut saya, kalau hukum Islam itu ya nantinya mungkin memang berkembang sesuai dengan zaman. Ada yang relevan, ada yang tidak ya. Oke. Nah, berarti seandainya sudah tidak relevan lagi, apa yang harus dilakukan? Apakah ada keputusan baru atau ada peninjauan ulang tentang bagaimana permasalahannya atau gimana? Silahkan. Mungkin peninjauan ulang atau perubahan juga. Tetapi kan nanti mungkin intisarinya masih tetap sama. Atau nantinya masih tetap berpegang teguh pada yang rujukannya. Oke. 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 5 sumber. Oke. Mungkin dari tadi keempat poin hari ini itu saja ya dari materi kehujaan hukum Islam. Kesimpulan, penulis menemukan fakta bahwa dalam menetapkan hukum syara di masa klasik banyak ditemukan praktek ijma lokal, yaitu penetapan hukum syar'i disepakati dan dilakukan oleh beberapa mujtahid saja dan hanya mencakup satu wilayah tertentu. Melihat fakta dan kondisi umat Islam saat ini sudah tersekat-sekat regional negara masing-masing yang dikenal dengan national state. Mayoritas ulama kontemporer menerima kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam dengan dua syarat. Itu pertama, hukum negara tersebut mewujudkan nilai keadilan dan kemaslahatan untuk semua, dan ukuran kemaslahatan tersebut harus jalan dari nilai-nilai wahyu ilahi, yaitu Al-Quran dan hadis. Kedua,
Pembentukan sebuah hukum negara dilaksanakan dengan cara musyawarah oleh lembaga resmi negara yang di dalamnya tergabung ulil amri. Ulil amri adalah ahli wal aqdi yang di dalamnya tergabung para ulama dan umaro yang memiliki pengetahuan mendalam terhadap kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi keadilan. Kompilasi hukum Islam berisi aturan hukum Islam masuk kepada kategori urusan muamalat. Mayoritas ulama usul fikih berpendapat dalam hal pengurusan dan pengaturan kehidupan sosial di masyarakat muslim diserahkan pengaturan kepada pemerintah ulil amri dengan tujuan sebesar-besarnya untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Melihat sejarah diformulasikannya KHI, menilai legalitas KHI sudah memenuhi syarat ijma lokal dan bisa menjadi hukum negara sebagai salah satu dalil hukum yang sah dijadikan pedoman oleh hakim di pengadilan agama di Indonesia. Harapan besar ditumpangkan kepada ulil amri, dalam hal ini pemerintah Indonesia, untuk terus berusaha meningkatkan hukum Islam yang ada dalam KHI menjadi sebuah undang-undang. Oke, jadi ini ada keterkaitan antara hukum Islam dengan hukum negara ya. Balik lagi tadi, hukum Islam juga bisa jadi sebagai sumber negara dan hukum negara juga bisa dipandang sebagai hukum Islam jika tadi memenuhi kemanusiaan, keadilan, kemaslahatan. Oke, segitu saja untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.